Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Dongeng Nusantara dimanapun saja Anda berada. Pada kesempatan ini saya Bang LG akan melanjutkan cerita yang sudah lama tersimpan dan sekarang akan dilanjutkan kembali, yaitu cerita Aki bagian kedua. Penulis yaitu Bapak Idrus. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Pikiran-pikiran bergelung-gelung dalam otak Sep itu, yang satu digantikan yang lain, sampai takut berpikir lagi. Dengan cepat ia meloncat dari kursinya dan pergi buru-buru masuk ke kamar Aki. Di sini didapatinya Aki sedang bercakap-cakap dengan seorang bawahannya tentang pekerjaan. Sep itu seketika lamanya memperhatikan cakap Aki, tapi satu kata pun tiada menandakan bahwa Aki telah gila. Ia pergi ke meja Aki, diperhatikannya pekerjaan Aki yang sedang terbentang di atas meja. Pekerjaan itu tiada cacatnya. Sep itu merasa pusing kepalanya, buru-buru pula ia kembali ke kamarnya dan diempaskannya punggungnya ke sandaran kursi. Ia sekarang tidak mengerti suatu apapun lagi. Dicobanya menahan dalam pikirannya, tapi tak berhasil. Dicobanya bernyanyi keras-keras, tapi pikiran itu berjalan terus. Sudah itu dicobanya bersiul-siul sambil berjalan hilir mudik, sia-sia dipanggilnya seorang pegawai untuk bercakap-cakap tentang apa saja, asal ia dapat menghilangkan pikirannya tentang Aki. Tapi terus juga pikiran itu memusingkan kepalanya. Diusirnya pegawai itu dengan kasar kembali dan dihenyakannya kembali dirinya di atas kursinya. Akhirnya ditutupnya mukanya dengan kedua belah tangannya dan hampir seperti orang menangis, katanya lambat-lambat. Aku sudah jadi gila barangkali. Lalu dikenakannya jasnya cepat-cepat dan berlari-lari anjing, ia menuju mobilnya di pekarangan kantor. Ke dokter, katanya keras-keras kepada sopir, dan ia menghilang dalam mobilnya. Sep tersebut sudah berada di ruang dokter. Tuan gila, kata dokter kepada Sep kantor Aki, dan dengan ucapan itu dinyatakannya bahwa Sep itu sama sekali tidak gila. Ia kembali ke kantornya dan sungguh pun ia sudah bermaksud betul tidak akan berkata sepatah kata pun tentang perihal Aki minta berhenti itu. Tiba-tiba mulutnya terdorong juga mengatakan kepada seorang pegawai, "Aki pada tanggal 16 Agustus tahun depan akan mati." Pegawai itu mula-mula lama memandang mata Sepnya untuk melihat kalau mata itu masih bersinar seperti biasa. Sudah itu diperhatikannya segala gerak-gerik Sep itu, mulutnya dalam pada itu dingangakkannya sebesar-besarnya. Sehingga Sep itu menjadi marah melihat muka tolol pegawai itu, lalu diusirnya keluar kamarnya. Pegawai itu sendiri sebelum ia habis dari keheranannya sudah menceritakan pula hal itu kepada temannya, dan dalam tempo kurang setengah jam semua pegawai telah mengetahui Aki akan mati pada tanggal 16 Agustus tahun depan. Beberapa pegawai bertanya-tanyakan, "Dokterkah yang meramalkan itu? Ia sudah baik betul kelihatannya, bukan? Mengapa Aki tidak seperti orang takut?" Dan entah dari mana datang jawabannya, "Tidak ada orang yang tahu. Aki mungkin ahli nujum. Tidak, ia berilmu sihir. Ia tidak takut kepada mati, karena ia orang baik hati. Tuhan akan senang padanya." Hanya seorang pemuda yang tidak mau dipengaruhi orang banyak itu dan menganggap omongan tentang kematian Aki itu kabar angin belaka. Ia duduk saja di muka mejanya sambil tertawa mengejek kepada orang-orang yang keheran-heranan itu. Ia geli melihat bangsa Indonesia demikian mudah dipengaruhi kabar-kabar angin. "Omong kosong," katanya. "Siapa pula sekarang yang menentukan hidup mati seorang makhluk? Sudah matikah Tuhan?" Dan ia terus menulis, tapi sekarang tidak lagi angka-angka, tapi huruf-huruf yang dirangkaikan menjadi kata-kata. Dan kata-kata itu menjadikan sebuah sajak. Setelah selesai, ia tersenyum dengan sendirinya, dan dibacanya sajak itu keras-keras. "Tuhan sudah mati. Sekarang Aki jadi Tuhan.
tapi Aki juga akan mati. Jadi semua tidak kekal. Tuhan tidak, Aki tidak, aku tidak. Dan seperti sajak ini disiarkan melalui corong radio, tiba-tiba semua pegawai kantor itu sudah mengetahuinya dan segera pula hafal di luar kepala. Banyak yang tertarik karena lucu isinya, beberapa orang malahan menyanyikan bersama-sama, dan tak lama seluruh kantor itu serasa pecah karena nyanyian bersama yang amat keras. Sep kantor segala keluar kamarnya dari gerakannya tanpa amarahnya yang amat sangat, tapi waktu ia di ruangan besar, ia terpaku seketika lamanya, lalu dengan tidak diketahuinya sendiri, ia ikut bernyanyi bersama-sama dengan suara palsunya. Beberapa pegawai datang mengerumuninya dan ia diangkat oleh mereka ke atas pundak, diarak bersama-sama ke sekeliling kantor. Tapi dalam nyanyian itu tidak tersebut nama Aki lagi karena sudah ditukar dengan Sepko. Tuhan sudah mati, sekarang Sepko jadi Tuhan, tapi Sepko juga akan mati. Jadi semua tidak kekal. Tuhan tidak, Sepko tidak, aku tidak. Dan waktu Aki sendiri juga muncul di ruangan besar, semua pegawai yang mendukung Sep itu di atas pundaknya melepaskan Sep itu sehingga ia terjerembab ke atas ubin. Lalu pegawai-pegawai itu berlari menuju Aki, dan datanglah giliran Aki diangkat ke atas pundak dan diarak bersama-sama. Sedang nyanyian itu kembali menyebut-nyebut nama Aki. Aki di atas pundak orang-orang itu tak putus-putusnya tersenyum, dan ia bersyukur kepada Tuhan karena ia sebelum mati telah mendapat kehormatan dari manusia demikian besar, seperti kehormatan yang diberikan kepada juara adu tinju. Lalu ia memandang kepada Sepnya yang tertunduk kesakitan, dan ia merasa ngeri melihat ke ubin. Memang ia tidak takut mati, tapi belumlah pernah terpikirkan olehnya akan menghadap Tuhan dengan kaki patah atau kepala hancur. Tapi untunglah ia didudukan kembali di atas kursinya, lalu pegawai-pegawai itu bekerja kembali. Tapi di hati setiap orang sudah tertanam dalam isi nyanyian itu, dan sungguh pun seluruh kantor sepi hening. Dalam tiap-tiap hati nyanyian itu terus bernyanyi. Kemudian setelah 1 jam berlalu, baru timbul reaksi pertama, seperti orang baru bangun dari tidur nyenyak. Seorang haji dengan marahnya berdiri di atas meja dan seperti orang berpidato, katanya keras-keras, "Kalian semua orang-orang murtad, kalian durhaka kepada Tuhan, kalian semua akan masuk neraka, murtad, murtad, murtad." Pegawai kedua mengusulkan supaya lagu itu jangan dinyanyikan lagi. Yang lain pula mengusulkan agar siapa yang berani mengatakan lagi bahwa Tuhan sudah mati akan diberhentikan dari jabatannya. Mendengar itu semua pegawai bersorak bersama-sama, "Berhentikan, berhentikan, Tuhan kekal, abadi dan makmur." Hanya pemuda yang mengarang sajak tadi yang tidak ikut-ikut bersorak. Ia tersenyum mengejek, dan rupanya ia dapat akal untuk lebih menyakitkan hati orang banyak itu. Dibikinnya not dari lagu itu, dan malam-malam di radio setiap orang dapat mendengarkan lagu itu dimainkan oleh orkes beringin dan dinyanyikan bersama-sama oleh pemuda dan pemudi. Tapi belum lagi lagu itu habis dimainkan, terdengar ada orang bersorak, "Stop, stop!" dan musik beringin diretur pulang. Keesokan harinya pemuda penyair itu tidak masuk kantor, hanya Sep kantor yang tahu bahwa ia ditangkap polisi. Kemudian ternyata bahwa pemuda itu selain jadi pegawai juga seorang penyair yang terkenal, dan selain itu juga pemimpin perkumpulan musik beringin. Waktu Aki 4 bulan lagi akan mati, ia merayakan hari ulang tahun anaknya Akbar yang ke-5. Sulasmi membuat kue-kue besar, dan sore-sore pukul 5 tamu-tamu mulai datang. Hiruk pikuk dalam rumah yang biasanya sepi itu, Akbar sebentar-sebentar dicium oleh tamu-tamu perempuan, dan banyak pujian-pujian yang dilemparkan kepada Sulasmi dan Aki. Pun perkumpulan musik beringin datang pula. Beberapa lagu sudah dimainkannya, tapi tampaknya para tamu tak merasa puas, seakan-akan mereka mengharapkan lagu lain yang menarik hati. Beberapa orang berbisik-bisik, "Mana lagu Aki? Mana lagu Aki?"
tidakkah akan dimainkan? Mereka juga mendengar tentang kejadian di kantor Aki beberapa bulan yang lalu, dan mereka juga tahu bahwa ada seorang pemuda yang membuat lagu buat Aki. Sebab itu dinamakan saja lagu Aki. Yang tidak mereka ketahui ialah bahwa pemuda itu sekarang ada bersama mereka, pun juga tidak diketahuinya bahwa pemuda itu lebih sebulan lamanya meringkuk dalam tahanan karena memainkan lagu itu. Tapi akhirnya tamu-tamu itu lekas sependapat dan semua mereka meminta sekarang supaya musik beringin memainkan lagu Aki. Pemuda itu kelihatan bimbang seketika, tapi kemudian katanya bahwa ia bersedia memainkan lagu itu, asal semua pintu dan jendela ditutup rapat-rapat supaya jangan terdengar oleh polisi. Puluhan tangan dan kaki menutupkan semua jendela dan pintu, lalu bersorak mereka, "Lagu Aki, lagu Aki." Pun juga seorang polisi teman Aki dari kecil yang juga datang bertamu bersorak demikian, bahkan ia bersorak lebih dari orang lain, karena katanya pula, "Nyah dengan polisi, masa bodoh polisi." Musik beringin memainkan lagu Aki mula-mula dalam irama slow folk, sudah itu meningkat ke irama swing, kemudian kepada tango, lalu kepada rumba, dan terakhir sekali dalam irama hot seperti lagu Tiger Rag. Semua orang ikut menyanyikan perkataan-perkataannya, dan semua mereka percaya bahwa Tuhan sudah mati. Aki seperti biasanya tersenyum saja kebanyakan, dan sekali-sekali pun juga tersenyum mengejek. Di kantor dulu dan di rumah sekarang dilihatnya bahwa manusia itu sebenarnya tidak lebih daripada binatang. Jika mereka bersama-sama, mereka tidak punya pikiran lagi. Tapi Aki tahu bahwa perasaannya itu tidak boleh diucapkannya, karena ia tahu bahwa manusia itu lebih takut melihat kerendahannya sendiri daripada melihat harimau. Berapa banyaknya buku-buku yang ditulis manusia hanya untuk membantah teori yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet. Sebab itu senyum mengejeknya dikeluarkannya dengan sangat hati-hati, dan ia mengenangkan bagaimana enaknya tinggal di surga nanti. Pintu-pintu dan jendela-jendela sudah dibukakan kembali karena lagu Aki sudah berakhir. Tamu-tamu penuh keringat karena panas, dan beberapa tamu perempuan berbicara tentang obat-obat penghilang bau keringat. Ada yang melihat soal menghilangkan bau keringat itu dari sudut kesehatan, ada yang dari sudut seksual, dan ada yang dari sudut agama. Tapi orang yang melihat hal itu dari sudut agama ditertawakan orang banyak, karena bukankah mereka baru saja sudah semupakat bahwa Tuhan sudah mati? Beberapa orang tamu laki-laki keheran-heranan melihat kepada orang-orang perempuan yang geli menertawakan bau keringat agama itu, dan orang-orang laki-laki itu merasa curiga kalau mereka yang ditertawakan. Sulasmi asik menghidangkan kue-kue kepada tamu-tamunya. Semua tamu mengatakan kue Sulasmi enak-enak dan anaknya manis-manis, dan semua mereka menanyakan perlahan-lahan kepada Sulasmi, "Betul kan suami saudari akan mati? Kapan? Supaya kami bersedia membawakan yang perlu-perlu." Ucapan-ucapan itu dikatakan sambil berkelakar, karena tidak ada dari mereka yang percaya bahwa perkataan-perkataan dalam lagu tadi itu tentang Aki betul adanya, dan semua mereka ternganga mulutnya tatkala Sulasmi menjawab dengan sungguh-sungguh, "Ya, 4 bulan lagi, tepatnya pada tanggal 16 Agustus yang akan datang, pukul 3 sore, Aki tidak mau dikuburkan keesokan harinya. Ia mau hari itu juga pukul 5. Jadi kalau saudara-saudara datang 4:30 masih keburu." Seorang perempuan setengah umur, badannya besar, memegang kedua belah bahu Sulasmi dan sambil menggoncang-goncang bahu itu. Tanyanya sambil membelalakan matanya, "Betulkah itu Sulasmi? Engkau tidak berkelakar?" "Oh Tuhan." Lalu diempaskannya badannya yang besar itu ke atas kursinya sambil terus menyebut-nyebut nama Tuhan. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hari kiamat rupanya sudah dekat."
Tamu-tamu laki-laki berdebat di antara mereka, yang seorang percaya bahwa Aki akan mati karena katanya banyak orang yang dijumpainya yang tahu lebih dulu bahwa ia akan mati. Ada pula yang melihat kemungkinan lain, yaitu bahwa Aki mungkin mendapat ilham dari Tuhan ketika sedang tidur. Seperti Nabi Muhammad dapat ilham untuk menurunkan Al-Quran. Dan demikianlah sebagian besar dari malam perayaan itu tidak dihabiskan dengan beriang-riang, tapi dengan memperkatakan tuan rumah, Aki dan Sulasmi. Jika ada yang jelek-jelek yang akan dikatakan tuan rumah itu, mereka berbisik-bisik. Tiba-tiba seorang tamu perempuan terpekik karena katanya ia melihat hantu di luar. Dan mungkin hantu itu ialah hantu Aki, hantu yang mengatakan kepada Aki kapan ia akan mati. Beberapa orang-orang laki-laki yang berani-berani melompat keluar dengan palang pintu di tangan untuk membunuh hantu itu. Tapi yang dijumpai mereka hanya jongos Aki yang sedang asyik merokok di bawah pohon jeruk. Karena marah, palang pintu tidak bisa dipergunakan. Dilepaskan mereka marah itu kepada jongos Aki, dan dari kiri kanan, jongos yang tidak bersalah itu dapat maki-makian. Sungguh pun begitu, hati orang-orang perempuan sudah tidak enak lagi. Bahkan melihat muka Aki saja mereka tidak berani lagi, karena muka Aki adalah muka orang yang akan mati. Seorang demi seorang meninggalkan rumah Aki, yang seorang mengatakan karena harus memberi makan anaknya, yang lain karena kucingnya kasihan sedang sakit. Dan demikian rumah Aki lekas menjadi sepi kembali. Yang datang sendirian diantarkan oleh tamu laki-laki yang datang sendirian pula. Berakhirlah perayaan yang mula-mula meriah itu. Akbar sangat gembira karena banyak dapat permainan pemberian tamu-tamu. Karena sangat banyaknya itu, ia tidak keberatan untuk menghadiahkan beberapa buah kepada adiknya Lastri. Sulasmi keheran-heranan masih, tapi Aki tersenyum mengejek ke arah tamu-tamu yang pergi. Pikir memenuhi otak suami istri. Hari kematian sudah dekat juga. 3 kali 3 minggu sama dengan 63 hari, dan sudah sepantasnya hendaknya kain pike untuk pembungkus sudah ada di rumah. Apalagi kata Sulasmi, yang kecil-kecil lah yang akan banyak memakan waktu. Kuburan harus dibicarakan, dan Aki belum lagi mengurus tentang hal understand dengan chefnya. Pembicaraan itu berlaku pagi-pagi sebelum Aki pergi ke kantor. Aki berjanji akan membicarakannya hari itu juga. Dan Sulasmi mendesak supaya sepulang Aki dari kantor, mereka akan pergi ke pasar baru membeli kain pike. Selain dari itu, sudah dirancang pula bahwa Sulasmi akan membeli air mawar dan kapas sekalian. Dengan hati gembira karena segala-galanya akan terus beres, Aki pergi ke kantor. Di tengah jalan ia berpikir bagaimana sebaik-baiknya mengulang pembicaraan yang pertama dulu dengan chefnya 6 bulan yang lalu itu. Karena sejak pembicaraan yang pertama itu, chefnya tidak mau lagi mendengarkan pembicaraan tentang kematiannya itu. Urat sarafku terganggu. Aku senewan, kata chef itu selalu jika Aki baru saja hendak mulai. Tapi Aki harus bicara hari ini, biarpun andai kata chefnya akan marah kepadanya. Aki tidak mengerti bahwa orang-orang demikian banyak ribut karena mendengar satu orang akan mati. Seakan-akan kematian satu orang itu adalah suatu kejadian yang sangat luar biasa. Kalau satu orang akan mati, mereka ribut-ribut. Tapi jika 46 orang dikubur hidup-hidup oleh seorang raja yang ganas, mereka tidak ribut-ribut. Apakah perbedaan kematian satu orang dengan kematian 46 orang itu? Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga malam esok kita bisa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.